Shalom, bersama saya Timotius Kurniawan dari kota Probolinggo. Minggu pagi hari ini kita sama-sama tetap berada dalam kebenaran firman Tuhan. Kita saling belajar, saling mengetahui apa yang ada di dalam firman Tuhan, sehingga ketika kita mengerti, kita pun bisa melakukannya, sehingga berkat Tuhan itu nyampai kepada saudara dan saya. Amin, haleluya. Baiklah, kita buka sebentar Alkitab kita dari Kejadian pasal yang ke-14 ayat 17 dan 18 saya bacakan. Demikian firman Tuhan. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syahwi, yakni lembah raja. Ayat 18. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. 19. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhnya ke dalam tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya itu. 21. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda ini, harta benda itu. Tetapi Abraham kepada Raja Sodom itu, aku bersumpah demi Allah, Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Sampai di sini dulu firman Tuhan. Di sini dikatakan pada suatu kali ketika Abram setelah mengalahkan Kedorlaomer. Kenapa Abram sampai bertempur dengan Kedorlaomer? Ya karena pada waktu itu keponakan Adam yang bernama Lut, dia tuh berdiam di dekat kota Sodom dan Gomora, ya. Dan Kedorlaomer bersama sekutu-sekutunya itu bertempur dengan Raja Sodom, Raja Gomora, dan bersama sekutu-sekutunya, ya. Dalam pertempuran itu, pertempuran yang pertama, itu Raja Sodom, Raja Gomora itu kalah. Mereka itu melarikan diri, sehingga Kedorlaomer itu masuk sampai ke dalam kota dan dijara semua, ya. Semua harta benda yang ada di kota Sodom dan Gomora itu dijara semua, dibawa oleh Kedorlaomer, termasuk keponakan Abram, Lut bersama keluarganya, bersama ternak dan harta bendanya ikut ditawan. Dan dari tawan-tawanan itu ada satu yang melarikan diri, menyampaikan kabar kepada Abram yang berdiam di Mamre, ya. Dia berkata kepada Abram bahwa keponakannya Lut telah ditawan oleh Raja Kedorlaomer. Itulah sebabnya Abram bersama teman-temannya juga, dibantu teman-temannya, dia itu mengejar kemana larinya Kedorlaomer ini tadi, bersama 300 lebih pegawai-pegawainya, orang-orang yang setia, pengawal-pengawal domba Abraham. Mereka semua mempersiapkan diri dengan mempersenjatai diri untuk mengejar musuh ini tadi. Dan dalam pelarian Raja Sodom dan Gomora ini tadi, Raja Sodom itu sampai dia itu terperosok jatuh ke dalam sumur aspal, ya. Dan untungnya belum sempat tentara Kedorlaomer ini tadi untuk membunuh Raja Sodom yang sudah tidak berdaya, jatuh dalam sumur aspal ini tadi. Tapi keburu pasukan dari Abram ini tadi datang dan memerangi pasukan-pasukan Kedorlaomer sampai mereka tercecer, sampai mereka kalah. Jadi terselamatkanlah Raja Sodom ini tadi, ya. Dan ketika Abram selesai mengalahkan Kedorlaomer, seluruh jarahan-jarahan yang dibawa oleh Kedorlaomer tadi ditinggalkan menjadi milik Abram. Tapi satu hal yang tidak terduga di sini, yakni muncullah seorang imam Allah yang maha tinggi. Dikatakan imam Allah yang maha tinggi, yakni yang disebut dengan Melkisedek. Tidak diketahui bagaimana caranya Melkisedek ini tadi bisa datang ketika Abram selesai mengalahkan musuhnya. Cuma dikatakan Melkisedek ini adalah Raja Salem yang dipercayai oleh umat Kristen itu adalah di Yerusalem, ya. Tetapi
kita tidak membahas masalah itu lagi, tapi kita sekarang itu membahas bagaimana Imam Allah yang Maha Tinggi ini tadi datang kepada Abram. Ternyata Melkisedek ini tidak datang dengan tangan hampa, tapi dia membawa roti dan anggur. Roti dan anggur tadi dipersembahkan buat Abraham. Dan Abraham itu sujud menyembah kepada dia. Karena secara roh Abraham tahu bahwa Melkisedek ini adalah Allah yang Maha Tinggi. Ya. Setelah dia menyembahnya, dia mengagungkan. Abraham ini tadi memberikan 1/10 dari jarahan itu tadi. Diberikan kepada Melkisedek. Melkisedek memberikan roti dan anggur buat Abraham. Ada satu hal yang menarik, peristiwa menarik di sini. Yakni Raja Sodom, Raja Gomora tadi ya, setelah diselamatkan oleh Abraham, dan dia tahu Abraham memberikan 1/10 jarahannya, dia pun berkata kepada Abraham, kembalikan tentara-tentaraku, orang-orangku, dan ini aku akan memberikan persembahan sama kamu, ambillah semua apa yang kamu mau. Dan Abraham berkata apa? Enggak. Satu helai benang pun, atau satu tali kasut pun aku tidak mengambil dari apa yang bukan menjadi hakku. Tuhanku sudah memberkati aku. Sehingga jangan dikatakan oleh orang dunia nanti bahwa Abraham menjadi kaya oleh karena engkau yang memberikan aku, Raja Sodom, Raja Gomora. Dengan kata lain, Abraham mau untuk dia menjadi kaya, untuk dia diberkati oleh karena berkat dari Melkisedek, berkat dari Allah yang Maha Tinggi, bukan berkat dari dunia. Wow, luar biasa pernyataan dari Abraham ini tadi. Oke, kembali. Dan Melkisedek ini tadi memberikan roti dan anggur. Kita tahu kalau kita belajar Alkitab kita di awal-awal bahwa pertama kali yang menanam anggur itu adalah Nuh. Setelah bumi dilanda dengan air bah dan setelah menjadi surut kering, Nuh membuka kebun anggur. Dan hasilnya juga subur melimpah, sehingga Nuh ketika dia minum perasan dari buah anggur ini tadi, dia itu sampai mabuk. Di dalam kemahnya dia itu sampai telanjang. Justru anak bungsunya yang bernama Ham ini tadi, yang pertama kali melihat dan tertawa-tertawa dan menceritakannya kepada saudara-saudaranya. Ya. Tapi Syam dan Yafet, mereka mengambil kain, mereka berjalan mundur dan menutupi aurat ayahnya dengan kain itu tadi. Ketika ayahnya sadar dan dia mendengar bahwa anak bungsunya telah melihat aurat dia dan telah menceritakannya kepada orang lain, maka bukan berkat yang diberikan kepada Ham, tapi kutuk yang diberikan kepada Ham. Ham memperanakkan Kanaan, dan itu kutuk itu diucapkan oleh Nuh bahwa keturunan dari Ham ini tadi akan menjadi hamba dari keturunan-keturunan yang lain. Ya, jadi ada pengalaman yang kurang bagus ketika Nuh minum anggur itu, karena selama ini belum pernah dia minum anggur itu tadi, tapi dia meminumnya sampai over, sehingga terjadi tidak sadar, terjadi mabuk, dan terjadilah pelecehan ketika anaknya yang bungsu itu tadi melihat aurat ayahnya dan tertawa-tertawa dan lain sebagainya. Oke, kenapa dikatakan demikian? Karena kalau kita pelajari lebih dalam lagi, bahwa anggur itu adalah minuman raja. Dan Nuh belum ditetapkan sebagai raja. Tapi Abraham, di mana beberapa ayat berikutnya, beberapa pasal berikutnya, Abraham ini tadi diangkat oleh Allah yang Maha Tinggi untuk menjadi bapak dari segala bangsa. Dan bangsa-bangsa yang diberkati oleh Abraham, mereka pun akan menjadikan berkat. Dan bangsa-bangsa yang mengutuk Abraham, mereka pun akan dikutuk oleh Allah. Jadi barang siapa yang memberkati Abraham akan diberkati oleh Allah. Barang siapa yang mengutuk Abraham akan dikutuk oleh Allah. Dan seluruh keturunan Abraham ini tadi akan menjadikan berkat di seluruh muka bumi ini tadi. Itulah sebabnya Abraham diangkat menjadi seorang raja dan diberikan persembahan anggur oleh Imam Melkisedek. Karena anggur ini adalah minuman raja. Ya. Kita ingat pada waktu Raja Firaun, dia itu mempunyai juru minum
ya, yang mencampurkan anggur dan minuman yang lain sehingga anggur ini tidak terlalu keras untuk minuman-minuman siang hari atau sore hari. Tetapi ketika malam hari dia lagi riang, lagi berpesta, mungkin campuran anggur ini tadi sedikit dikurangi airnya sehingga dia itu bisa membuat orang yang meminum itu merasa riang, merasa gembira, ya. Itulah sebabnya raja itu butuh juru minum. Dan juga yang menjadi makanan itu roti butuh juru roti, ya. Dan cerita selanjutnya saudara sudah bisa baca sendiri di Alkitab saudara. Jadi di situ cuma saya katakan bahwa anggur itu adalah minuman raja. Amin. Haleluya. Kembali lagi. Dan roti yang diberikan kepada Abraham itu adalah simbol makanan dari kita, keturunan Abraham. Kita itu makan roti yang dari biji-bijian sejak Adam dan Hawa. Dan biji-bijian itu bisa dihaluskan, ya, dijadikan tepung, diremas, diberikan sedikit minyak, dan dibakar ataupun dipanaskan untuk dia itu dimakan menjadi makanan pokok. Nah, ternyata Tuhan pun juga memakan seperti apa yang diberikan kepada kita untuk kita makan. Kita buka sebentar di kitab Kejadian, ya. Kejadian pasal yang ke-18. Oke. Kejadian pasal 18 ayat 1, ya, saya bacakan. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kamarnya waktu hari panas terik. Saya ulangi. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ya, saya langsung loncat aja ayat yang ke-6. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah istrinya serta berkata, segeralah ambil 3 suka tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Oke, ayat yang ke-8 langsung. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri dekat mereka di bawah pohon-pohon itu sedang mereka makan. Wow, ternyata Tuhan yang menemui Abraham pada waktu itu dihidangkan tepung yang diolah menjadi roti dan roti itu dimakan oleh mereka. Jadi dalam hal ini Tuhan itu memberikan berkat untuk kita makan. Sehingga gereja Tuhan, gereja yang percaya kepada Tuhan, tidak pernah mati kelaparan. Karena apa yang kita makan, apa yang kita terima untuk menjadikan tubuh kita hidup, itu sudah diberkati oleh Tuhan. Begitu pula dengan anggur, minuman kita. Nanti kita bahas belakangan, ya, kita bahas rotinya dulu. Nah, roti itu yang menjadi makanan bagi kita. Itulah sebabnya Abraham itu bersyukur sekali bahwa dia itu bersama anak keturunannya tidak akan mungkin mengalami suatu kelaparan. Itulah sebabnya kenapa Abraham itu memberikan 1/10 dari seluruh harta miliknya untuk imam Allah yang maha tinggi, yakni Melkisedek ini. Karena dia tahu Melkisedek itu memberikan roti bagi dia, roti kehidupan. Untuk anak cucunya, bahkan sampai cicitnya, sampai generasi yang akan datang, mereka itu tidak akan pernah kelaparan dan tidak akan pernah meminta-minta roti. Sebab roti yang diberikan kepada Abraham ini roti yang juga sama dimakan oleh Tuhan. Yang ini barusan ayat yang kita baca tadi, ketika Tuhan pada waktu panas terik datang di kemah Abraham dan diberikan roti bundar tadi menjadi makanan mereka. Itulah sebabnya sampai anak cucu Abraham itu mengucap syukur kepada Allah. Dia tidak lupa memberikan roti yang disajikan kepada Tuhan, yakni yang disebut dengan roti sajian. Ya, roti sajian itu caranya sama. Mereka itu roti ini tadi, adonan tadi tidak diberi ragi, tidak mekar, tapi mereka cukup diremas dan sedikit minyak zaitun, ya, lalu dibuat menjadi roti bundar. Di situ di kitab Taurat dikatakan waktu zamannya Musa, untuk memberikan roti persembahan ini tadi jumlahnya harus 12, sesuai dengan 12 suku dari bangsa Israel. Berjajar 2, satu tumpuk isinya 6, ya. 6 jadi 12 dipersembahkan kepada Tuhan. Dan yang melakukan proses ini adalah Harun sebagai imam Allah yang ditunjuk. Dan setiap kali mereka mengganti roti kudus ini tadi, roti sajian dengan roti yang baru, maka roti yang lama pun harus dimakan keturunan Imam Harun bersama dengan anak-anaknya, ya. Jadi roti kudus ini tadi
menurut kitab Taurat tidak boleh dimakan oleh orang lain kecuali keturunan para imam. Karena roti ini tadi yang dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, justru di sini terjadi banyak masalah, ya. Kenapa terjadi banyak masalah? Ternyata keturunan-keturunan dari Abraham tadi sampai generasinya Musa, mereka itu pun tidak bisa menjaga kekudusan dari roti kudus ini tadi, ya. Sampai zamannya Daud, ya. Bagaimana Daud pada waktu itu dia melarikan diri dari Saul. Daud bukan keturunan imam, ya. Dan dia melarikan diri dari Saul oleh karena satu dua hal, sampai dia datang di Nob, di Imam Abiatar, ya. Di sana ada seorang imam yang ditunjuk untuk memberikan persembahan-persembahan, prosesi-prosesi penyembahan kepada Tuhan. Dan dia datang di sana, Daud bersama para pengikutnya, mereka itu semua pada lapar semua. Dan Daud berkata, tidak adakah roti di sini? Imam Abiatar menjawab, yang ada di sini adalah roti kudus. Jadi roti yang tidak beragi dan tidak boleh orang lain memakannya kecuali kami keluarga para imam. Ya, jadi Imam Abiatar setiap hari mengganti roti itu tadi untuk dipersembahkan menjadi roti kudus. Roti yang lama diambil dimakan oleh keluarga imam ini tadi. Tapi Daud berkata, berikan kepada kami. Kami semua dalam kondisi yang lapar. Imam Abiatar bilang, kamu kudus enggak? Kalau kamu kudus, kamu boleh makan roti kudus ini. Tapi kalau tubuhmu masih najis, belum kudus, jangan coba-coba makan roti sajian yang kudus. Dan Daud berkata, aku dan para pengikutku, kami menjaga kekudusan. Kami tidak tidur bersama dengan wanita. Akhirnya diberikan roti itu dan dimakan oleh Daud. Ya, itu roti kudus. Jadi secara hukum Taurat, Daud ini melanggar hukum Taurat. Secara peraturan, kita itu tidak bisa menjaga roti kudus, sajian kudus. Yang tadinya roti itu kita persembahkan bagi Tuhan, sebagai bagian dari Tuhan, ternyata kita tidak bisa memberikan secara setia. Nah, sebabnya di Injil Markus, kita buka sebentar, Injil Markus. Injil Markus pasal yang kedua. Ayat yang ke-26. Ayat yang ke-26. Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar. Lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya. Ayat 27. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia. Dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Apa maksudnya? Bagaimana pengertian dari firman ini yang kita semua pada bingung? Oke, tadi saya katakan bahwa Imam Alaihi Tinggi Melkisedek memberikan roti, itu memberikan berkat kehidupan bagi Abraham dan para keturunannya. Dan ini dijaga roti ini. Jadi makanan pokok mereka, ya. Dan sebagian yang terbaik dari tepung yang terbaik dipersembahkan kepada Tuhan sebagai roti sajian. Ternyata Daud di dalam satu peristiwa dia sampai makan roti kudus ini tadi, roti sajian ini tadi. Dan ketika Yesus berkata kepada mereka, orang-orang Farisi itu tadi, ya kan, dia berkata, hari Sabat itu diadakan untuk manusia. Hari Sabat itu diadakan untuk orang Kristen, untuk orang percaya. Tapi bukan orang percaya ada untuk hari Sabat. Lalu, hari Sabat diadakan bagi manusia. Tapi bukan manusia itu ada untuk hari Sabat. Artinya, kita diberikan persembahan oleh Tuhan Yesus, diberikan makanan roti oleh Tuhan Yesus supaya kita hidup. Tetapi ketika kita hidup, bukan kita hidup untuk kita harus melakukan hukum Taurat. Bukan kita melakukan untuk Taurat, untuk Sabat. Bukan. Karena apa? Karena kita banyak kelemahan. Selalu ada kelemahan itu termasuk dengan roti sajian ini tadi. Kalau kita diberkati, untuk kita jadi saluran berkat, oke.
Tapi kita harus tahu berkat ini tadi datangnya dari mana. Abraham, mereka itu mendapatkan jarahan. Ketika musuhnya dikalahkan, musuhnya lari meninggalkan jarahan itu tadi. Sehingga ini tadi tidak bertuhan menjadi milik dari Abraham. Karena Abraham berperang bukan untuk jarahan. Abraham berperang untuk melepaskan keponakannya. Tetapi jarahannya ditinggal sehingga menjadi milik Abraham. Itu sebabnya oleh Abraham diambil 1/10-nya diberikan kepada Melkisedek. Oke, sampai di sini. Haleluya, ya. Tapi seringkali kita sebagai orang Kristen, kita itu mendapatkan berkat di luar dari kebenaran, di luar dari kewajaran, ya. Ada yang dapatnya dari judi, ada yang dapatnya dari penipuan, ada yang mendapatkan dari korupsi, ada yang mendapatkan dengan cara-cara pencucian uang dan lain sebagainya. Dan kita itu akan mengambil 1/10-nya dan kita persembahkan kepada Tuhan. Dengan anggapan bahwa kita tuh akan dibenarkan Tuhan dari semua harta yang kita dapatkan. Saya katakan itu salah besar. Hukum Taurat ada untuk manusia, untuk kita. Tapi bukan kita ada untuk kitab Taurat. Kita menjadi Kristen, bukan kita menjadi benar kalau kita tuh mengambil hasil 1/10 yang dari tidak benar tadi diberikan menjadi suatu kebenaran. Bukan yang seperti itu. Halo? Yang benar adalah kita ada untuk kita menyembah Tuhan. Kita memiliki harta, kita persembahkan kepada Tuhan. 1/10 yang kita katakan perpuluhannya kepada Tuhan. Ini pun dengan cara yang benar, seringkali kadangkala kita itu tidak bisa melakukan yang benar. Kita nggak bisa memberikan yang pas sesuai dengan apa yang digariskan Tuhan. Kadang lebih, kadang kurang, banyak kurangnya, banyak lupanya. Dan juga banyak sering tidak benarnya kita memberikan perpuluhan. Okay? Ada yang ketidaksempurnaan itu selalu ada. Itulah sebabnya Yesus berkata, anak manusia yang ada di sini, di hadapanmu, dimaksud dengan dirinya sendiri, dia itu adalah Tuhan di atas Sabat. Tuhan di atas hukum Taurat. Bukan hukum Taurat itu dibatalkan, tapi Yesus ada itu untuk menggenapi. Karena Yesus tahu kita manusia itu tidak sempurna. Kita selalu kekurangan untuk memberikan kepada Tuhan. Gak ada yang jujur lah kita memberikan. Ya. Karena apa? Karena berbagai macam alasan, berbagai macam keterbatasan, berbagai macam daya ingat kadang-kadang kita lupa. Ya. Banyak keterbatasan dalam hal sana, sehingga persembahan-persembahan kita itu yang seharusnya jadi roti sajian yang kudus menjadi roti sajian yang tidak kudus. Nah, itulah sebabnya Yesus berkata, akulah roti kehidupan itu. Barang siapa yang makan daripadaku, dia tidak akan lapar lagi. Dengan kata lain, Yesus berkata, sudah kamu gak usah mikir tentang roti sajian. Cukup datang kepadaku. Aku mewakili roti sajianmu. Yang kamu persembahkan kepada Tuhan, akulah, tubuh inilah, milikku inilah yang aku persembahkan kepada Tuhan. Karena engkau adalah umatku. Dan Tuhan adalah Bapakku. Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan umatku adalah satu. Maka umatku, aku dan Bapa adalah satu. Dan aku juga berdoa bagi umatku. Aku tahu umatku itu tidak sempurna. Oleh karena dia tidak sempurna, dia datang kepadaku, aku datang kepada Bapa. Bapa, terimalah dia, dialah umatku. Dialah umat yang meninggikan engkau oleh karena aku. Sebab itu Tuhan, mereka ini banyak sekali kelemahannya, banyak sekali kekurangannya. Itu sebabnya, layakkan mereka untuk datang di hadapanmu. Kalau kita di dalam Kristus, Kristus di dalam kita, maka Kristus pun akan ada datang kepada Bapa untuk mengakui kita sebagai umatnya. Halo. Dan Bapak mengampuni segala kelemahan kita oleh karena Yesus, bukan oleh karena kitanya. Glory, haleluya. Dikatakan lagi bahwa persembahan anggur tadi yang harusnya diminum oleh raja, tapi Abraham diangkat sebagai raja oleh Allah. Dan saudara dan saya berhak untuk minum anggur itu tadi. Tapi bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Tapi minum anggur ini adalah anggur urapan. Kuasa Allah yang baru. Di kitab Hosea dikatakan bahwa engkau adalah kebun anggurku, kata Tuhan. Yesus itu adalah pokok. Wow, luar biasa. Kita itu adalah carang-carang. Yesus itu adalah pokok pohon anggurnya.
Kalau kita tidak sempurna, kita minum anggur, seringkali kita mabuk, seringkali kita di luar kontrol, seringkali kita itu sampai telanjang dan kelihatan auratnya, sehingga memicu mereka yang melihat itu melakukan pelecehan, dan akhirnya turun kutuk itu tadi. Maka sekarang diambil alih oleh Kristus. Artinya, kita boleh minum anggur sebagai keturunan raja, keturunan Abraham, tapi bukan untuk memuaskan hawa nafsu. No. Tapi karena kita meminumnya, karena tubuh kita membutuhkan. Paulus pun mengatakan, kadang engkau ada kesehatan, kurang sehat di dalam perutmu, aku menganjurkan engkau untuk minum sedikit anggur, agar pencernaanmu itu pun bisa menjadi lebih baik. Bukan anggur itu untuk kita minum, untuk kita bermabuk, berpesta pora, tidak. Lalu, haleluya. Itulah pokok anggur yang benar itu tadi. Dan kita itu adalah caranya, kita itu adalah rantingnya. Dan Yesus berkata, kebun anggurku, umat Israel ada kebun anggurku yang ranum, yang subur, yang menghasilkan banyak buah. Dengan kata lain, kalau kita minum anggur untuk memuaskan hawa nafsu kita, berapa banyak dari rekan-rekan kita, teman-teman kita, yang ketika mereka masih belum berkati dengan harta, materi, mereka itu setia datang kepada Tuhan, setia beribadah. Tetapi ketika mereka sudah melimpah materinya, mereka itu justru mabuk oleh dunia. Mereka itu mabuk mengikuti cara hidup dunia, oleh karena mereka memungkinkan mengeluarkan segala sesuatu dari kekayaan materinya. Jadi kekayaan itu bukan menjadi berkat bagi mereka, tapi kekayaan itu menjadi jerat bagi mereka. Itulah sebabnya gereja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, anggur itu adalah minuman raja. Raja butuh juru minum yang mencampurkan anggur ini tadi. Kalau mungkin pagi hari, siang hari, lebih banyak airnya daripada anggurnya. Sehingga minuman itu cuma timbul aromanya dan sedikit merasa hangat untuk tubuh dan badan ini tadi. Tapi semakin malam, udara semakin dingin, mungkin juga disertai juga dengan banyak sekali keriangan di tempat itu, maka juru minum ini tadi itu mencampurkan sedikit air di dalam anggurnya dalam batas-batas supaya raja itu riang gembira, tidak mabuk. Nah, firman Tuhan itu adalah juru minumnya. Amin. Saudara boleh minum anggur, tapi dalam batas-batasan kewajaran, dalam batas-batas firman Tuhan. Agar kekayaanmu, kekayaan materimu tadi tidak memabukkan engkau untuk engkau melakukan perbuatan-perbuatan di luar kebenaran firman Allah. Dan ini maksudnya Melkisedek membawa kepada Abraham. Abraham diangkat menjadi raja dari segala bangsa, saudara dan keturunannya pun diangkat menjadi raja, imamat yang rajani. Ya. Artinya apa? Kita berhak, boleh, layak makan roti kudus seperti makanan Tuhan. Dan kita pun diberkati oleh berkat Tuhan sampai anak cucu kita tidak akan meminta-minta roti. Orang benar hidupnya seperti itu. Dan saudara dan saya sebagai kebun anggurnya, kebun anggur Allah, kepunyaan Allah, bukan kepunyaan kita. Kalau kita tidak nempel kepada Yesus, kita pun tidak akan bisa menghasilkan buah anggur. Karena pokok itu tadi yang menghasilkan buah anggur. Kita itu cabang ranting yang dicacakkan dari cabang yang liar. Tapi oleh karena kasih karunia Allah, sehingga kita bisa menghasilkan buah. Buah itu adalah buah anggur. Amin. Haleluya. Sekali lagi kita itu tidak sempurna. Dan Yesus menyempurnakan dari yang tidak sempurna itu tadi di dalam Kristus untuk menjadi sempurna. Sehingga saudara dan saya diberkati dengan urapan yang datangnya dari kerajaan surga, urapan yang melimpah, segala kebutuhan kita, segala keperluan kita, apa yang kita makan, minum, kita pakai, itu akan mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Dan kita pun, kalau saudara, untuk memberikan perpuluhan yang tadi kita bahas, bahwa itu pun juga tidak sempurna, maka Rasul Paulus pun menasihatkan di kitab Roma. Kita lihat sebentar kitab Roma. Roma yang ke-12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi
Berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Paulus berkata, sudah nggak usah berpikir sekarang masalah hartamu, karena kita itu tidak akan bisa menghitung dengan teliti dan memberikan dengan jujur. Tapi persembahkanlah tubuhmu sebagai korban persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Wow, luar biasa. Kita menjaga tubuh kita agar tubuh kita itu kudus. Itu bisa. Daripada kita buat roti ini harus kudus, itu susah, ya. Karena tepungnya mungkin sudah tercemar, minyaknya sudah tercemar, cara bikinnya tangan kita tercemar dan lain sebagainya. Di dalam kitab Taurat itu aturan-aturannya itu banyak sekali yang nggak bisa kita ikuti. Kita habis datang di rumah orang yang mendapat kedukaan atau salah satu keluarganya meninggal, kita datang di sana, kita melihat, dan kita sudah melihat mayat atau menyentuhnya, ikut mengangkatnya, itu pun kita harus melalui prosesi-prosesi yang lain supaya kita tahir, ya. Dan saat ini pun hal itu sudah banyak ditinggalkan. Kadang-kadang kita langsung membuat bahan, membuat roti dan sebagainya, cuma mencuci tangan, tidak mengikuti profesi seperti tertuliskan di kitab Taurat, dan kita jadi roti itu pun juga menjadi tidak kudus. Begitu pula dengan bahan-bahannya, tepungnya, karena satu dua hal. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan, sudah nggak usah mempersembahkan roti, persembahkanlah tubuhmu sebagai korban persembahan yang hidup. Jaga tubuh ini supaya tubuh ini kudus. Jangan melakukan, jangan berzina, jangan melakukan perjudian, jangan melakukan perbuatan dosa yang menyakitkan hati Tuhan. Dijaga tubuh ini sebagai bait suci Allah, diisi setiap hari dengan firman Allah, sehingga roh Allah itu diam tinggal di dalam saudara. Kita layak mempersembahkan korban persembahan pujian dan penyembahan kepada Tuhan sebagai korban persembahan yang kudus. Kalau persembahan-persembahan kita naikkan, otomatis akal budi kita itu pun akan diperbarui. Seperti apa yang firman kita baca, firman yang kita percayai, firman yang kita lakukan, kita pun akan diubahkan seperti dengan firman Tuhan. Sehingga kita itu layak mempersembahkan korban persembahan yang sempurna di hadapan Allah. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk firman Tuhan sampai minggu ini saya berikan sampai di sini, dan kita ketemu di minggu yang akan datang. Saya akan berdoa untuk saudara, tundukkan kepala. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mengucap syukur atas kasih karunia yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan bagi kami pengertian yang dalam tentang Abraham dan Melkisedek. Pertama kali Engkau memberikan persembahan itu adalah roti dan anggur. Roti berbicara masalah makanan yang layak dimakan oleh manusia, dan Tuhan pun juga makan roti seperti pada waktu Abraham memberikannya. Terima kasih Bapa. Dan Abraham, anak keturunannya pun akan selalu memberikan persembahan kepada Engkau sebagai korban persembahan roti sajian yang kudus. Tapi 1-2 kali keberatan yang ada, maka Tuhan tidak mengizinkan lagi untuk kami memberikan korban persembahan yang seperti terjadi pada waktu perjanjian lama. Tapi Engkau berkata, Engkaulah Yesus, roti yang hidup. Barang siapa yang makan roti ini, dia tidak akan lapar lagi. Karena Allah adalah roti bagi kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, hanya lewat Engkau, hanya di dalam Engkau, kita layak datang kepada Bapa. Karena Bapa, Engkau dan kita adalah satu, maka kita adalah satu. Terima kasih juga untuk Imam Melkisedek yang memberikan anggur dan menganggap bahwa Abraham itu adalah raja yang Engkau angkat menjadi Abraham, menjadikan raja dari segala bangsa. Barang siapa yang memberkati Abraham akan diberkati oleh Tuhan. Barang siapa yang mengutuk Abraham akan dikutuk oleh Tuhan. Kami meminum anggur sebagai keturunan Abraham yang imamat dan rajani, bukan untuk memuaskan hawa nafsu kami. Kalau Raja Firaun, dia memiliki juru campur minuman, maka juru campur minuman kami adalah firman Allah, di mana kami meminum anggur tidak menjadi kemabuk dengan kekayaan materi yang ada dalam kami, sehingga kami foya-foya dalam dunia. Kami melupakan bahwa Tuhan yang memberkati kami, tapi kami mendapatkan juru campur, juru minum itu tadi, yang membuat hati kami selalu sehat dan hidup kami menjadi riang.
kami memuji memuliakan Engkau di dalam roh dan penyembahan. Terima kasih Bapa, Engkau adalah pokok anggur yang benar. Dan kami caranya, kami kebun anggur-Mu yang bisa menghasilkan banyak anggur bagi kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba percaya, sebagaimana Abraham menolak persembahan dari Raja Sodom, begitu pula kami hanya menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Kami tidak mau mencari dengan kepandaian kami, dengan cara-cara yang tidak benar, dengan cara-cara pencucian uang, tapi kami akan bekerja dengan cara yang benar, cara yang sesuai dengan firman Allah, agar apa yang Tuhan berkati itu menjadikan kami berkat. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya dan tidak ditambahi dengan masalah. Kalau kami mendapatkan kelimpahan berkat dari dunia yang di luar kebenaran, maka selalu akan diikuti dengan masalah. Baik itu masalah dalam keluarga, masalah dalam pekerjaan, masalah kesehatan, itu akan silih berganti ada dalam kehidupan kami. Tapi kalau berkat Tuhan turun atas kami, tidak ditambahi dengan masalah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sudah diberkati pagi hari ini sama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu.